Shalom, Bapak, Ibu, Jemaat GKI Kana yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dengan saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lanjut untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh menikmati firman-Mu, menikmati hari yang baru. Berkati firman-Mu, biarlah kami boleh mendengar, mengerti, dan mengerjakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Mari kita buka bersama saya Pengkhotbah 6 ayat 1-2. Ini adalah nats-nats yang ditulis oleh Raja Salomo. Mari saya bacakan bagi saudara. Pengkhotbah 6 ayat yang pertama. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Apa itu? Ayat 2 dikatakan begini. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Nah, ini adalah satu definisi kemalangan, definisi ketidakberuntungan yang ditulis oleh Salomo. Kita sebagai manusia tentu senang kalau kita menjadi orang beruntung, kita menjadi orang yang penuh, selalu aja, gak pernah sial, selalu aja keberuntungan ada dalam hidup kita. Apa buktinya kalau orang suka demikian? Kalau saudara lihat, kita tinggal di Pulau Jawa, kita sudah gak asing mendengar orang diruat, ada selamatan, biar selamat, biar beruntung. Setiap kali ada hal-hal yang buruk, mereka akan melakukan upacara-upacara untuk mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Tetapi, asal saudara tahu, kitalah orang yang paling beruntung. Mengapa demikian? Ada suatu kisah dari kitab 2 Raja-Raja, ayat pasal yang ke-7 ayat 1 dan 2. Ini Elisa yang berkata, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok, kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat kedua dikatakan, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ini adalah perkataan Elisa kepada ajudan raja. Kok saya katakan ajudan? Apa yang ada di pikiran saudara? Kalau Bapak Presiden kita selalu memiliki ajudan dan juga sekretaris militer. Ajudan dan sesmil itu selalu memiliki peluang untuk dia naik pangkat lebih tinggi. Bahkan dia akan menempati jabatan-jabatan yang tertinggi. Berkaitan dengan ayat yang kita baca tadi, ada ajudan yang tidak percaya. Mengapa nggak percaya? Apa akibatnya? Untuk itu, judul sharing firman Tuhan pagi hari ini adalah bahaya ketidakpercayaan. Belajar dari ajudan Raja Yoram. Baik ya, saya akan
bacakan sekali lagi dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang kedua. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Di masa itu, krisis itu memang luar biasa terjadi. Kalau saudara sekarang kita alami karena COVID, penghasilan kita berkurang, mungkin ada yang di PHK, maka di masa itu jauh lebih parah keadaannya. Mari buka bersama saya dari pasal sebelumnya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Ini adalah harga yang luar biasa. 1 sikal itu kurang lebih 11 gram. Jadi ketika kepala keledai berharga 8 sikal, berarti 80 sikal, 80 kali 11, 880 gram perak, saudara. Dan harga perak sekarang ini adalah sekitar 17.000. Dan ketika itu kita kalikan seluruhnya, itu menghasilkan angka sekitar 15 juta. Saudara bisa bayangkan, cuma kepala keledai. Sementara kalau saudara tahu harga sapi seekor di Indonesia sekarang ini, mungkin bisa dapat itu 15 juta, 1 ekor sapi lengkap, nggak cuma kepala saja. Sementara tai merpati ini adalah bahan bakar alternatif, karena mereka nggak lagi membuat minyak. Itu harganya 5 sikal. 5 sikal itu kalau dirupiahkan dengan harga perak, kurang lebih juga 900.000 sampai 1 juta. Luar biasa ya. Dan hari ini kita masih bersyukur pada Tuhan. Kita tidak mengalami krisis separah yang seperti ditulis di dalam kitab 2 Raja-Raja ini. Dan ketika ayat ini berlanjut, Raja Yoram sedang berjalan, dia didatangi oleh seorang perempuan. Dikatakan pada ayat 28, kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu, perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan pada hari ini, dan besok kita akan makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Saudara bisa bayangkan keadaan yang luar biasa ini. Kelaparan yang luar biasa membuat ibu-ibu arisan. Arisan apa? Makan steak. Tapi steak dari apa? Daging anaknya. Sesuatu yang luar biasa, saudara. Ibu ini tega menyembelih anaknya untuk dimakan. Karena kelaparan yang begitu berat seperti ini. Makanya, mengapa tadi ajudan raja kalau secara manusia, dia mengatakan, sekalipun Tuhan berkuasa, gak mungkin besok terjadi barang murah. Siapa yang mau bawa barang masuk ke sini? Siapa yang mau jualan masuk ke dalam kerajaan Israel sehingga barang-barang menjadi murah? Sementara itu keliling itu Raja Ben-Hadad dan pasukannya mengepung negeri kita sehingga terjadi kelaparan seperti ini. Kalau saya teliti, saya pelajari, mengapa sih orang ini tidak percaya? Padahal dia sudah melihat bagaimana Elisa melakukan mujizat demi mujizat. Bagaimana Elisa melakukan keajaiban yang daripada Tuhan.
saya katakan ada salah paradigma, salah melihat. 2 Raja-Raja 6 ayat ke-33 berkata, selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Jadi raja ini berkata kepada Nabi Elisa, dia bilang, malapetaka ini dari Tuhan. Mengapa aku berharap pada Tuhan lagi? Sementara harusnya dia tahu sebagai keturunan Israel yang mengerti bagaimana kerajaan Israel itu bagaimana didirikan, bagaimana bangsa Israel itu sejarahnya keluar dari Mesir sampai menjadi kerajaan sampai hari itu Raja Yoram memerintah. Itu adalah banyak terjadi mujizat Tuhan, banyak keajaiban Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi dia tetap berkata, malapetaka ini adalah dari Tuhan. Dia sudah curiga kepada Tuhan. Dia berpikir jahat tentang Tuhan. Mari, ayat dalam Yakobus 1 ayat 13 berkata demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi ketika paradigma itu salah, mengatakan, penyakit ini dari Allah, aku sial ini dari Allah. Bukan, saudara. Sadarilah, dia adalah Allah yang baik. Saudara dan saya adalah putra-putri kerajaan Allah yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Masakan sudah susah-susah menebus dengan darah Kristus yang mahal. Saudara akan dibuat celaka, sedangkan saudara yang orang berdosa tahu memperlakukan anak saudara dengan baik. Apalagi Allah kita. Jadi yang pertama, saya katakan mengapa tidak percaya? Karena ada salah paradigma tentang Tuhan. Firman Tuhan pagi ini mengajar kepada kita, jangan sampai kita salah paradigma tentang Tuhan. Yang kedua, ajudan ini melihat ada kesalahan paradigma, dia mendengar kata-kata raja itu, dan dia juga menjadi punya pikiran yang tidak percaya. Saya katakan ajudan ini salah panutan. Dia memiliki panutan rajanya, betul, karena dia seorang ajudan maka dia memiliki panutan rajanya, orang yang dihormati, yang dikagumi. 1 Korintus berkata pada pasal yang 15 ayat ke-33, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi hal yang kedua, ketika kita menjadi tidak percaya, penyebabnya adalah gara-gara kita salah bergaul, kita salah berteman, kita salah berkompanion. Bukan sekedar teman biasa kita ketemu, tapi companion adalah sahabat baik, teman baik. Ketika kita salah berteman, kita akan jadi buruk, merusakkan kebiasaan baik yang sudah kita tanam bertahun-tahun. Sehingga akibatnya apa? Sebetulnya ajudan ini mengalami konflik dalam batinnya. Kalau sudah perhatikan, dalam bagian A, 2 Raja-Raja pasal 7 tadi ayat 2-nya, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit. Nah, berarti dia percaya Tuhan itu berkuasa membuat tingkap-tingkap di langit. Tetapi berikutnya, masakan mungkin itu terjadi. Ya kan? Jadi dia ada konflik, gak sepakat antara hati dan pikirannya. Dia memiliki ada konflik, bingung. Kalau aku percaya pada Tuhan, tapi kok yang tak lihat bukan hal-hal yang baik, tapi hal-hal yang mengerikan. Ada ibu yang harus makan stek daging anaknya.
Dalam bagian lain, Raja Salomo dalam kitab Amsal berkata, Amsal 3 ayat 5, bisa saudara buka bersama saya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Apapun terjadi saudara, pegang kebenaran firman, supaya saudara tidak mengalami konflik batin. Memang banyak hal yang kita lihat, kok nggak sesuai ya dengan apa yang saya dengar. Tapi tetaplah percaya. Jangan sampai kita tidak percaya. Supaya kita tidak mengalami akibat ketidakpercayaan kita. Seperti yang dialami oleh ajudan ini. Dalam ayat-ayat berikutnya pada pasal 7 itu, kita akan baca ayat 17 sampai 20. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu tadi itu ya, mengawasi pintu gerbang. Jadi diberitakan pada raja bahwa pasukan Ben-Hadad sudah pergi melarikan diri. Dan orang-orang sudah bisa keluar menjarah barang-barang dari pasukan Aram itu. Banyak sekali sehingga tadi dikatakan masuk akal, makanan menjadi murah. Dan raja menugaskan ajudannya, orang dipercaya. Ya, tadi seperti saya bilang, ajudan adalah orang kepercayaan yang ditaruh raja mengawasi pintu gerbang, supaya jangan sampai ada orang lain yang bukan bangsa Israel ikut masuk, nanti malah menjadi penyelundup, penyusup, menjadi pemberontak di dalam negerinya. Tapi apa berikutnya? Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati, sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Jadi terbukti kata-kata dari Elisa. Nubuatan Elisa yang mengatakan, saudara bisa baca di ayat 20. Demikianlah terjadi kepada orang itu, si ajudan itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Jadi dia mati terinjak-injak. Bayangkan, ini orang terhormat bisa mati keinjak-injak karena dorongan dari rakyat, mungkin masyarakat berebut keluar untuk mengambil bahan makanan. Dan dia dikatakan dia kan hanya melihat, tapi dia tidak makan apa-apa. Betapa mengerikannya. Dia mati konyol. Tadi seperti yang dikatakan, orang yang seolah-olah dikaruniai, memiliki segala sesuatu, tapi dia tidak menikmatinya. Dia melihat ketika kesulitan, dia ngalami mungkin beberapa waktu lamanya dia ngalami kesulitan, sekalipun dia masih tetap mungkin mendapat gaji, mendapat makanan, tapi pasti dalam keadaan yang mepet, sempit. Seperti hari ini kok saudara alami bersama-sama kita. Bukan hanya di Indonesia, bahkan sedunia kita ngalami pandemi. Tapi baiklah kita katakan itu sebagai akademi, bahwa kita belajar. Apa yang belajar sampai sejauh ini? Setidaknya kita sudah hampir 1,5 tahun kita berada dalam keadaan pandemi. Jangan sampai ketika keadaan susah kita alami, tapi begitu kita mau selesai pandeminya, mau selesai menghadapi keleluasaan, menghadapi kemerdekaan, gara-gara ketidakpercayaan kita akan kebenaran firman bahwa ada pengharapan, kita tidak menikmati kelimpahan, kita tidak menikmati kelepasan, kita tidak menikmati pemulihan. Oleh karena itu, apa yang bisa kita simpulkan? Saya katakan, pilihlah percaya, karena dengan percaya saudara akan beruntung. Sementara kok tidak percaya, saudara akan buntung. Sebagai ayat yang terakhir, ada 2 ayat yang akan saya sampaikan. Dari Ulangan 30 ayat 14-15. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Jadi pilihan di tangan saudara. Tadi saya katakan, pilihlah percaya. Karena Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman,
ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan, menerima upah. Hari ini, biarlah melalui firman yang saya sampaikan ini, kita kembali, kita sadar, sekalipun keadaan sulit di depan kita, keadaan sulit sekeliling kita, kita memilih tetap percaya, memilih tetap pengharapan akan firman, tetap bergaul dengan firman. Kita sungguh-sungguh meresapi, menghayati setiap firman dan melakukan kebenaran firman. Maka kita akan hidup oleh karenanya. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami boleh tetap percaya supaya hidup kami beruntung. Kami tidak mengalami celaka, tidak mengalami hal-hal yang maut ketika kami menjadi tidak percaya. Tolong kami supaya kami memiliki paradigma yang benar tentang firman-Mu. Tolong kami tidak memiliki pergaulan yang salah. Supaya kami boleh menurut kepada kebenaran firman Tuhan. Melalui hamba-hamba-Mu, melalui gembala-gembala kami yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami boleh mengikuti jalannya untuk dipertunangan kepada Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami memberkati firman ini. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah bersama saya. Kiranya Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. God bless you.